Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ya di pertemuan kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumus baru, di mana kemarin kita sudah membahas tentang materi count dan count if ya. Oke. Di mana rumus count kita gunakan untuk mencari banyaknya jumlah data, dan count if itu kita mencari banyaknya jumlah data tetapi dengan menggunakan kondisional atau kondisi atau logika yang ingin kita pakai gitu. Oke, lanjut di materi selanjutnya kita buat sheet baru ya. Materinya aja tulis if. Oke, materinya if. Sekarang kita buat tabel lagi, kita mau lihat tabel dari count ini ya. Oke, saya ambil aja nih, kita copy semua ya. Oke, nah sekarang totalnya kita ganti jadi rata-rata. Kita cari rata-rata, gimana penggunaannya ya, seperti kemarin pakai rumus average. Oke, kita sudah dapat nilai rata-rata. Sekarang kita buat tabel lagi sebelahnya. Kita tulis masuk lagi ya. Predikat. Nah, kita buat tabel di sebelahnya untuk memperlihatkan predikat. Nah, misal nilainya A jika nilai dari 100 dan nilai rata-rata itu 100 sampai 81 misalnya, maka nilainya B jika nilainya 80 sampai 61. Nah, nilainya C jika 60 ke bawah gitu ya, 60 atau kita buat begini ya. Nah, jika C nilainya di bawah atau sama dengan 60. Tuh. Oke. Nah, gimana cara menggunakan rumus if-nya? Nah, kita akan lihat ya. Jadi nanti nilai rata-rata ini 93, maka bila dari range ini maka nilainya adalah A. Seharusnya A di sini. Tapi kita akan gunakan rumus. Kalau 78 berarti nilainya B, 69B, 70B, 70B. Oke, kita buat lagi satu. Kita ubah aja ini sampai dapat nilai C. Oke, nah 56 itu nanti akan dapat nilai C. Oke, kita gunakan rumusnya. Lalu tulis sama dengan if klik. Nah, sekarang logical testnya. Maksudnya logical test itu dasar dari kolom mana yang akan kita nilai. Jadi misalnya kita klik 93 karena nilai 93 yang akan kita cari. Klik. Nah, terus tinggal tulis lebih kecil sama dengan 100 ya, titik koma tanda petik, maka nilainya A. Nah, gitu penggunaannya. Coba kita coba. Nah, maka nilainya A kan. Nah, ini baru untuk logika if untuk nilai A. Lanjut kita buat logika if untuk nilai B. Jadi setelah tanda petik kita buat koma lagi, lalu tulis if kembali, klik 2 kali, balik ke kolom ini ya, sel ini, terus lebih kecil sama dengan 80, maka nilainya B. Oke, setelah itu titik koma lagi. Sekarang logika untuk nilai C.
logika, kita if kembali logika, nah selnya lagi kita klik, nah, lebih kecil sama dengan 60, maka nilainya C. Oke, setelah itu kita buat tutup kurung ya, tutup kurung ada 3 karena buka kurungnya ada 3. Nah kan nilai A. Untuk mempercepat tinggal tarik ke bawah. Nah berarti kenapa ini tidak berubah, kenapa ini nilainya semua A, tiada yang salah dalam rumus kita. Nah, maka kita cari, kita perbaikian if oke, sekarang kita ubah nih lebih kecil jadi lebih atas gitu ya. Jadi kita ubah lebih kecil jadi lebih besar, sama dengan 81. Ada nilainya A. Sekarang ini lebih besar sama dengan nilai 361. Nah, ini kita udah coba di bawah 60. Logikanya kita pakai ini karena kenapa tadi semua nilainya menghasilkan A, karena nilai di bawah 100 masih termasuk A. Sekarang kita buat nilai yang di atas atau sama dengan 81 maka nilainya A. Jika nilainya 61 sama dengan atau lebih di atas sama di atas 61 maka nilainya B. Nah, jika di bawah 60 atau sama dengan 60 maka nilainya C. Kita enter. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, lihat rumusnya udah benar nih. Logika if yang kita buat sudah benar. Pastikan saja kita buat ketika kita buat rumus lebih besar dari nilai terendahnya. Nah, ini kan jika 81 sampai 100 maka nilainya A. Sehingga kita buat rumus di sini jika F3, jadi maksudnya jika 93 lebih besar atau sama dengan 81 maka nilainya A. Dan jika 93 lebih besar atau sama dengan 61 maka nilainya B. Jika 93 lebih kecil atau sama dengan 60 maka nilainya C. Nah, seperti itu ya penggunaan if. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini untuk membahas rumus if. Silakan teman-teman latihan untuk memperkuat daya ingatnya ya ketika menggunakan rumus dan daya analisisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.